Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri Velia Salsabila Damayanti dan rekan kerja saya Siti Rahmada Mayanti. Ini kami akan membahas terkait dengan perkembangan teori manajemen sumber daya manusia. Untuk manajemen sumber daya manusia sendiri, secara umum manajemen sumber daya manusia ini atau MSDM merupakan suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peran manusia dalam organisasi perusahaan. Unsur dalam MSDM adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan, yang mana manusia ini berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi. Karena manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan suatu organisasi. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya manusia ini sebagai peran aktif atau dominan yang ada dalam organisasi. Tanpa adanya manusia, walaupun suatu organisasi itu memiliki suatu alat yang canggih, suatu organisasi itu tidak akan berjalan. Lanjut. Baik. Selanjutnya pembahasan terkait dengan fungsi-fungsi MSDM sendiri secara umum. Yang pertama di sini ada planning atau perencanaan. Perencanaan di sini artinya manajemen sumber daya manusia ini berfungsi untuk merencanakan dari mulai tenaga kerja secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam mewujudkan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua di sini ada organizing. Organizing ini jadi manajemen sumber daya manusia ini berfungsi untuk mengorganisasikan, menyusun suatu organisasi dengan mendesain dengan struktur organisasi, adanya hubungan, pembagian hubungan dan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja yang harus dipersiapkan. Yang ketiga di sini directing atau diartikan sebagai pengarahan. MSDM sendiri berfungsi sebagai pengarahan atau memberikan suatu kegiatan pengarahan kepada semua karyawan yang ada agar dapat menjalin hubungan kerjasama dan bekerja secara efektif dan efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan. Yang selanjutnya yang keempat itu adalah controlling atau pengendalian yang dilakukan sebagai fungsi MSDM sendiri. Ini merupakan suatu kegiatan mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana atau bekerja sesuai dengan tahap-tahap untuk pencapaian suatu tujuan yang akan dicapai. Yang kelima di sini adalah procurement atau pengadaan tenaga kerja. Tentu fungsi dari manajemen sumber daya manusia sendiri ini yang kelima ini adalah pengadaan tenaga kerja, di mana adanya proses penarikan seleksi, penempatan, adanya orientasi dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya penempatan suatu karyawan di tempat yang tepat itu sangat membantu atau sangat mempengaruhi terhadap suatu kinerja atau proses pencapaian tujuan dalam suatu organisasi tersebut. Yang selanjutnya yang keenam itu adalah development ini adalah suatu pengembang proses peningkatan keterampilan secara teknis yang dilakukan oleh karyawan secara teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Ini sangat perlu dilakukan karena jika kita ketahui bahwasanya jika di Indonesia sendiri masih banyak para organisasi-organisasi yang dimana mereka bekerja itu mengikuti arahan-arahan seperti yang sebelum-sebelumnya, dan itu justru akan mematikan inovasi, kreativitas daripada organisasinya. Maka dari itu diperlukan adanya suatu pengembangan di fungsi keenam ini, adanya pengembangan untuk meningkatkan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan. Yang ketujuh di sini ada compensation. Compensation ini adalah pemberian balas jasa. Pemberian balas jasa baik secara langsung direct dan tidak langsung indirect, baik berupa uang ataupun barang kepada setiap karyawan sebagai imbalan yang diberikan kepada perusahaan. Jika tadi di awal-awal itu para karyawan telah bekerja sesuai dengan adanya fungsi pengendalian, perencanaan, maka dari sini dibentuklah suatu fungsi MSDM untuk memberikan imbalan balas jasa, baik berupa uang maupun barang seperti itu, untuk memberikan penghargaan kepada para karyawan. Yang selanjutnya nomor 8 integration. Integration ini merupakan suatu kegiatan atau fungsi di mana
kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan, menyatukan, mengintegrasikan antara item yang satu dengan item yang lain, antara kelompok kerja yang satu dengan kelompok kerja yang lain di dalam satu unit perusahaan tersebut. 9 itu adalah maintenance ini atau pemeliharaan, yang dimana MSDM ini benar-benar harus untuk melakukan fungsi ini. Dengan adanya pemeliharaan, kegiatan di sini itu untuk meningkatkan kondisi fisik, mental, loyalitas karyawan agar mereka mau bekerja sama sampai sampai dengan pensiun, misalnya sampai mencapai tujuan. Pemeliharaan yang baik ini dilakukan dengan program kesejahteraan yang berdasarkan kepada kebutuhan karyawan. Jadi pemeliharaan ini harus berdasarkan pada kesejahteraan karyawan yang bekerja tersebut. Yang selanjutnya yang ke-10 yaitu adalah terkait disiplin atau kedisiplinan. Yang tentu ini juga menjadi faktor penting dalam suatu organisasi dan juga menjadi fungsi dari MSDM sendiri, adanya kedisiplinan, keinginan atau kesadaran untuk menaati peraturan-peraturan perusahaan dan norma sosial. Tentu dalam satu perusahaan pasti ada yang namanya suatu aturan yang perlu ditaati oleh para karyawan. Ini adalah perlu diterapkan, itu ada yang selanjutnya di sini ada yang 11 atau yang terakhir terkait dengan fungsi MSDM itu adalahnya pemutusan hubungan kerja, di mana pemutusan hubungan kerja seseorang dari perusahaan itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adanya keinginan karyawan sendiri, adanya keinginan perusahaan, dan juga kontak kerja yang sudah berakhir atau pensiun dan sebab-sebab lainnya yang masih banyak lagi. Selanjutnya terkait dengan tujuan manajemen sumber daya manusia sendiri, di sini saya juga masih menyampaikan secara umum tujuan manajemen sumber daya manusia sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama tujuan organisasional, yang kedua tujuan fungsional, yang ketiga tujuan sosial, yang keempat tujuan personal. Untuk yang pertama tujuan organisasional ini merupakan suatu tujuan yang dimana untuk dapat mengenali keberadaan manajemen sumber daya manusia dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi. Jadi tujuan ini itu untuk melihat seberapa efektivitas intinya tujuan organisasi tersebut gitu. Yang dimana walaupun secara formal suatu organisasi sumber daya manusia ini diciptakan untuk membantu para manajer, namun demikian para manajer ini tetap bertanggung jawab gitu terhadap kinerja karyawan-karyawan tersebut. Yang kedua tujuan fungsional. Tujuan fungsional tersebut ini ditujukan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang dimana sumber daya manusia ini menjadi tidak berharga jika manajemen sumber daya manusia itu memiliki kriteria yang lebih rendah daripada tingkat kebutuhan organisasi. Yang selanjutnya itu ada tujuan sosial. Ketiga, tujuan sosial ini diartikan bahwa tujuan manajemen sumber daya manusia ini ditujukan untuk secara etis dan sosial itu respon terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat. Selain dalam organisasi juga harus merespon tantangan-tantangan dalam masyarakat atau tantangan-tantangan dari luar gitu, melalui tindakan meminimalisasi dampak negatif terhadap organisasi. Karena jika kita melihat bahwa terbentuknya organisasi yang baik itu tidak lepas dari dukungan dari lingkungan. Maka dari itu di sini adanya suatu tujuan sosial, memperhatikan bagaimana lingkungannya, dukungan dari lingkungan agar tidak adanya dampak negatif terhadap pencapaian tujuan oleh organisasi. Kegiatan organisasi dalam menggunakan sumber daya yang dayanya bagi keuntungan masyarakat dapat menyebabkan hambatan-hambatan. Nah, seperti tadi yang saya katakan bahwasanya lingkungan bukan hanya lingkungan dalam yang mempengaruhi tercapai organisasi, tapi lingkungan luar pun mempengaruhi. Selanjutnya di sini ada tujuan yang keempat, yaitu tujuan personal. Tujuan personal itu tujuan untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuan. Untuk mencapai tujuan, meminimalkan tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individu terhadap organisasi. Nah, tujuan personal ini karyawan itu harus dipertimbangkan jika para karyawan ini harus dipertahankan, apakah karyawan harus dipertahankan, apakah karyawan harus dipensiunkan, dan apakah karyawan tersebut harus dimotivasi. Jika tujuan personal tidak dipertimbangkan, kinerja dan kepuasan karyawan tidak dapat menurun.
kepuasan karyawan dapat menurun dan karyawan dapat meninggalkan organisasi. Jadi tujuan personal ini harus dipertimbangkan ya, di waktu kapan kita para manajer itu harus memotivasi karyawan, harus menunjukkan karyawan itu harus dipertimbangkan untuk untuk dapat menentukan. Jadi manajer ini harus dapat mempertahankan karyawan tersebut atau meninggalkan atau melepaskan tersebut. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan kerja saya, Siti Rahmadayanti. Kepadanya dipersilahkan. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan teori manajemen sumber daya manusia. Dari beberapa literatur yang didapat, secara fisiologis, perkembangan teori manajemen sumber daya manusia itu dibagi menjadi 5 fase. Fase pertama yaitu fase administrasi personalia. Salah satu tokoh dari administrasi personalia adalah Robert Owen, di mana Robert Owen ini mengenalkan konsep perbaikan kondisi kerja para pekerja, melakukan penilaian kinerja, pembayaran untuk pekerja, dan melakukan perlakuan adil bagi pekerja. Jadi Robert Owen ini menekankan pentingnya unsur manusia dalam produksi. Beliau juga menyuarakan tentang hak-hak pekerja, pemberian cuti kerja, pengurangan hari kerja, dan menyediakan fasilitas bagi pekerja. Yang fase kedua yaitu peningkatan efisiensi dan produktivitas. Salah satu tokoh dari fase kedua ini adalah Henry Lawrence Gann, di mana kontribusi terbesar dari Henry Lawrence Gann adalah menerapkan sistem insentif gaji dan bonus bagi para pekerja yang menyelesaikan tugas dan memenuhi standar. Mungkin kontribusi terbesarnya ini masih diterapkan ya sampai saat ini di perusahaan atau di organisasi. Fase ketiga yaitu awal kesejahteraan dan psikologi industri. Salah satu tokoh terkenal dari psikologi industri adalah Hugo Munsterberg, di mana beliau disebut juga sebagai Bapak Psikologi Industri. Hugo ini menerapkan konsep dengan memanfaatkan psikologi dalam mewujudkan produktivitas. Menurutnya ada 3 cara untuk mewujudkan produktivitas. Yang pertama yaitu menempatkan pekerja sesuai dengan bidangnya. Jika dilihat dari sisi psikologis, manusia itu kan senang melakukan kegiatan yang mereka senangi ya. Mereka pasti akan melakukan dengan senang hati, tanpa paksaan. Mereka juga pasti akan lebih berkembang secara personal dan keahlian. Itulah kenapa disebut bisa mewujudkan produktivitas. Yang kedua yaitu menciptakan sistem manajemen dengan menjunjung tinggi suatu bentuk hubungan manusia dalam pendekatan psikologis. Jadi jika dalam suatu sistem manajemen itu tercipta hubungan yang baik antara pekerja dan membuat lingkungan yang nyaman di tempat kerja, tidak dapat dipungkiri ya, semangat para pekerja itu akan meningkat dan hal itu pasti akan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga yaitu menggunakan pengaruh psikologis agar memperoleh dampak yang paling tepat dan mendorong pekerja. Salah satunya itu dengan cara memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan bersama. Fase keempat yaitu tentang pertumbuhan konsep hubungan manusia. Salah satu tokoh dari konsep hubungan manusia ini adalah Elton Mayo, di mana beliau ini mengenalkan konsep bahwa produktivitas itu tidak hanya bergantung pada lingkungan fisik, tetapi juga pada norma sosial, perasaan pribadi, fokus pada faktor manusia terkait kelelahan kerja dan motivasi. Jadi Elton Mayo ini menekankan produktif itu tidak hanya kita bekerja lalu mencapai target mendapatkan upah, tetapi menyadarkan pentingnya kebutuhan sosial, yaitu adanya hubungan antar sesama manusia. Yang kelima yaitu fase 5 yaitu tentang periode modern. Salah satu tokoh berpengaruh dari periode modern adalah Douglas McGregor, di mana salah satu teorinya yang terkenal yaitu tentang teori X dan Y. Teori X ini yaitu di mana melihat manusia dalam organisasi dari sisi negatif. Jadi ada sebuah perandaian bahwa manusia itu tidak suka bekerja dan menghindari pekerjaan. Pekerja itu cenderung bergerak atas perintah atasan dan kurang berambisi untuk maju dan berprestasi. Jika dalam suatu perusahaan itu kita suka perusahaan kita suka melihat adanya sistem reward dan punishment. Nah,
Yang kedua yang selanjutnya itu teori Y. Teori Y ini kebalikan dari teori X. Jadi ada sebuah perandaian bahwa manusia itu sebenarnya menyukai dan menikmati pekerjaannya, dapat mengendalikan dirinya sehingga tidak perlu diawasi, menerima tanggung jawab lebih besar, serta berperan dalam pengambilan keputusan dan dapat menunjukkan sisi kreativitasnya. Nah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Jika dipahami lebih jauh ya, untuk teori manajemen sumber daya manusia sendiri itu sebenarnya tidak jauh berbeda dari teori manajemen, karena memang pada dasarnya manajemen sumber daya manusia itu salah satu bidang ilmu yang terlahir dari konsep dasar manajemen itu sendiri. Cukup sekian dari kelompok 1, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.